Shalom adik-adik. Selamat sore semuanya. Adik-adik yang di rumah, semuanya sehat ya? Oke, puji Tuhan, semuanya kita bersyukur karena Tuhan memelihara hidup kita. Nah, sore hari ini kita akan beribadah bersekolah minggu. Kita akan siapkan hati kita akan memuji, dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Nah, adik-adik yang di rumah, semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat sore hari ini. Kami boleh sehat dan kuat. Saat ini Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Berkati semua adik-adik yang dengan sukacita memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita naikkan pujian ini sama-sama ya. Dengar dia panggil nama saya. Semuanya tepuk tangan. Adik-adik yang di rumah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga masih kecil-kecil, tapi kita Laskar Kristus. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Aku pahlawan kecil. Semuanya tepuk tangan. Aku pahlawan kecil. Yesus panglimaku. Yesus panglimaku. Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Sekali lagi, aku pahlawan kecil. Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Adalah panglimanya kita. Setuju? Oke, setuju. Semuanya adik-adik yang di rumah, semuanya masih tetap berdiri. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Hati-hati gunakan tanganmu. Oke, semuanya tepuk tangan.
mesti hati-hati gunakan mulut. Tidak boleh berkata betul, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh marah-marah sama mama, papa. Tapi kita harus memakai mulut kita untuk berkata yang positif dan juga yang baik. Oke, adik-adik di rumah, sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Semuanya berdiri, datang berdiri ya. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Yesus kupanggil. Dengan sikap berdoa kita naikkan pujian ini sama-sama. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Nah, adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus berkati semua adik-adik yang sudah memuji Tuhan dengan senang hati. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi pendengaran kami dan juga hati kami, sehingga kami boleh mendengar, bahkan kami boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita sudah sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan pada sore hari ini. Tentunya kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Baiklah adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan dan menyaksikan cerita firman Tuhan yang bertema yaitu salju sekeping. Ya? Apa? Kakak ulangi, salju sekeping. Wah, pasti kalian penasaran. Ada salju, ada sekeping. Iya, bagaimana ya? Kakak juga penasaran nih. Ayo, kalau semua penasaran, mari sama-sama kita saksikan dan dengarkan cerita firman Tuhan. Ingat, jangan ada yang bermain, tetapi siap, fokus untuk mendengarkan dan menyaksikan cerita firman Tuhan sore hari ini. Mari bersama-sama kita saksikan. Shalom adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Wah, cerita firman Tuhan kita sore hari ini bercerita tentang salju sekeping. Nah, penasaran salju sekeping? Inilah ceritanya. Saya adalah seorang domba yang kecil yang bernama salju sekeping. Gembala saya menamakan saya salju sekeping sebab sayalah anak domba yang paling indah bagaikan salju. Saya dilahirkan pada musim semi, pada waktu pohon-pohon menghijau, burung-burung berkicau, dan seluruh bumi berpakaian hijau yang indah. Saya tidak tahu mengapa saya dinamakan salju sekeping, sebab di daerah kami salju hanyalah turun di puncak-puncak gunung yang tinggi. Saya tidak tahu tentang hal itu sampai pada suatu hari perkara yang hebat itu menimpa diri saya. Tiap-tiap pagi, gembala mengiring kami ke padang rumput. Saya selalu berusaha supaya yang pertama-tama keluar dari kandang. Bila ia membuka kandang pada waktu pagi, saya hampir tak sabar menunggu waktu berangkat, karena kaki saya mau berlari-lari dan melompat-lompat.
dan mulut saya ingin mencicipi rumput-rumputan yang sedap. Enak dong rasanya. Ada kalanya gembala berkata, "Salju sekeping, jangan begitu terburu-buru." Tetapi saya tahu bahwa ia sayang kepada saya, sebab ia hanya memukul saya pelan-pelan. Kalau ia memarahi saya melompat-lompat, sedangkan domba-domba yang tua keluar dengan perlahan-lahan dari pintu yang sempit, satu demi satu. Kemudian kami semua berangkat bersama-sama. Jalan melewati gunung menuju ke padang rumput tidak selalu mudah diikuti. Seringkali saya bertanya dalam hati, apakah saya tidak boleh mencari jalan yang lebih baik daripada mendaki jalan yang berbatu dan berkelok-kelok, di mana gembala memimpin kami, domba-domba yang tua yang tak pernah melihat ke kanan atau ke kiri. Meskipun tidak jauh dari situ, mereka dapat melihat tanah yang berumput. Kemudian kami berjalan tepat di belakang gembala sampai ia berhenti di tempat mereka akan tinggal hari itu. Sesudah itu mereka mulai makan, dan kebanyakan dari domba-domba yang tinggal dekat gembala-gembala sepanjang hari, saya rasa mereka amat bodoh, karena saya dapat melihat tempat-tempat lain yang amat menyenangkan. Rupa-rupanya rumput yang paling hijau selalu ada di tempat yang lebih jauh. Pada suatu hari, saya melihat rumput di kaki sebuah bukit batu yang curam. Saya tahu bahwa saya dapat melompat ke bawah dengan kaki saya yang tangkas dan kemudian naik kembali. Tetapi saya telah berjalan separuh jalan. Kaki saya tersangkut di antara dua buah batu. Saya merasa berterima kasih pada waktu gembala datang dengan tongkat panjang yang bengkok ujungnya, lalu mengaitnya kepada leher saya dan menarik saya ke atas. Wah, sekali lagi peristiwa itu kami bersenang-senang, datanglah seekor binatang buas. Nah, pada waktu saya ditolong, kemudian saya lari lagi dan tiba-tiba seekor binatang buas datang kepada saya. Pada waktu harimau itu berpaling, keraungan kesakitan, hendak lari masuk ke hutan. Gembala kami yang berani mengambil tongkatnya yang besar dan mengejarnya. Pada hari itu saya ingin tinggal di dekat gembala saya, karena biasanya saya sama sekali tidak berhati-hati. Saya suka mendahului domba-domba yang lain supaya mendapatkan rumput lembut sebelum mereka tiba. Seringkali gembala saya sangat marah pada saya karena berlari jauh mendahului meninggalkan mereka, sehingga tidak dapat melihat kemana saya pergi. Lalu ia memanggil saya, dan saya paling tidak suka berbalik bila mendengarkan suara memanggil. "Salju sekeping, saya mau menuruti kemauan saya saja." Nah, pergi kemana? Saya suka dengan tidak ada orang memanggil saya. Biasanya saya mempunyai beberapa kali lagi sesudah mendengar nama saya dipanggil, baru saya berjalan kembali. Tetapi pada suatu hari saya paling sial, saya tidak dapat pulang. Cuaca makin dingin. Karena makin dingin, sudah tiba di negeri suci. Saya pikir saya sudah dewasa dan sudah menjadi domba besar. Cuaca yang terang dan kering serta cahaya matahari membuat saya merasa seolah-olah saya tidak dapat melompati semua rintangan pada jalan saya. Saya begitu penuh semangat hidup sehingga gembala saya melihat betapa senang hati saya pada pagi itu. Kemudian kata gembala kepada saya, "Hati-hati Salju sekeping." Ya, rupa-rupanya
kamu punya niat yang sedikit jelek. Kamu harus tinggal dekat domba-domba yang lain karena cuaca yang buruk. Benar, pikir saya. Saya mempunyai niat jelek karena saya tidak mau diperlakukan seperti domba kecil lain. Saya akan bersenang-senang hari ini sebelum musim dingin. Benar-benar seperti yang sudah ibu ceritakan kepadaku. Saya akan menunjukkan kepada domba-domba tua yang bodoh itu bahwa saya bisa hidup bersenang-senang. Saya kecewa bila melihat rumput yang dipilih gembala untuk makan pada hari itu. Padang itu begitu jauh dari rumah seperti kebanyakan tempat kemana ia telah mengiringi kami dahulu. Rumputnya tak begitu hijau yang seperti kami makan kemarin. Lalu pada saat itu juga saya akan mencari padang rumput untuk diri saya sendiri. Saya akan bermain-main terus dan tak mau makan terus sampai saya dan gembala menoleh ke arah lain. Lalu saya lari ke belakang, ke batu besar yang begitu jauh dari situ. Dari sana saya dapat memandang jauh ke lereng gunung. Betul, rumput di atas, jauh di sana, kelihatannya lebih hijau dan segar daripada rumput di tempat kami berada. Wah, nanti saya akan berpesta sendirian. Sementara saya mendaki gunung, saya berhenti untuk makan rumput yang enak di pinggir jalan. Sekali saya dengar bunyi yang aneh dalam hutan dekat saya. Tetapi saya berlari terus dengan lebih cepat. Dan saya bersenang-senang makan dan main-main sendirian di atas gunung. Tiba-tiba, ketika saya mengangkat kepala hendak melihat tangkai rumput yang lain, saya melihat bahwa matahari yang terang menerang sudah terbenam. Awal-awal gelap menyapakan. Hari kelihatan seperti sudah petang. Angin segera musim dingin pasti akan datang. Barangkali lebih baik saya kembali ke kaki bukit. Tetapi jalan manakah yang menuju ke domba-domba dan gembala? Tanya saya. Kemana ya? Saya berlari-lari ke sana kemari sehingga tak tahu lagi jalan mana yang saya lalui. Betapa jauh sudah saya mendaki bukit yang tinggi ini. Saya lari ke jalan yang menurun dengan harapan saya dapat sedang melalui jalan yang betul. Tetapi tidaklah demikian. Lereng bukit di sekeliling saya kelihatannya sama saja. Saya melihat bukit-bukit seperti pada waktu saya mendaki bukit itu. Tetapi dalam 1 menit saya tahu bahwa saya sudah tersesat. Karena tiba-tiba muka saya ada tebing curam yang menurun ke bawah sehingga saya pusing melihatnya. Keriangan saya segera lenyap kalau saya sudah berada bersama-sama dengan kawanan domba. Gembala akan membawa mereka kembali ke rumah sebelum angin ribut tiba. Dan mereka akan bertanya meskipun angin datang sekalipun mereka tiba di dalam kandang. Saya balik dan mendaki bukit itu sedikit lagi sebelum saya turun kembali ke tempat lain. Di sana jauh-jauh di bawah, hampir-hampir tak kelihatan, saya melihat kawanan domba itu. Mereka mengikut dengan belakang gembala yang sedang membawa mereka pulang. Sedangkan saya jauh dari mereka, sendirian di atas lereng bukit dan berbatu-batu sedang menuju tempat yang ingin ribut. Saya mulai mengemik. Mulai marah. Dengan penuh ketakutan dan kebingungan serta berharap bahwa gembala akan mendengarkannya. Tetapi ia terlalu jauh. Dan betapa menit kawanan domba menghilang dari pandangan mata. Dan saya tertinggal sendirian di lereng bukit. Langit pun semakin gelap, teman-teman. Angin dingin mulai meniup. Saya memutuskan untuk menuruni lereng bukit itu dan mencoba mencari jalan pulang ke rumah. Saya melompat dan tiba-tiba tergelincir di batu. Mawar hutan yang berduri tajam mengait bulu saya yang putih serta mencabutnya. Cabang-cabangnya mulai melukai saya ketika saya berjalan lalu. Seolah-olah hendak menahan saya bermalam-malam di sini. Karena ketakutan, saya semakin cepat. Tiba-tiba saya tergelincir ke pinggir sebuah batu besar dan jatuh di tengah-tengah belukar yang berduri.
Bulu saya terikat pada mawar hutan dan saya tak dapat bergerak. Saya menendang dan berusaha untuk melepaskan diri, tetapi saya tidak dapat terlepas. Saya sudah tertangkap. Angin ribut mulai datang. Langit gelap gulita, sesuatu yang dingin dan putih jauh di atas hidung saya. Salju yang dingin berjatuhan ke atas saya sampai saya menjadi basah. Sekarang taulah saya mengapa gembala menamakan saya demikian. Salju itu seperti bulwol. Tetapi wah, basah dan dingin sekali. Dalam seketika saja seluruh badan saya menggigil kedinginan. Domba-domba lain sudah di kandang saat ini. Saya pikir mereka aman dan selamat dalam kandang domba bersama-sama dengan gembala yang menutup pintu rapat-rapat. Mereka akan merapatkan diri dari satu dengan yang lain dan merasa hangat, sementara saya di sini membeku kedinginan di lereng bukit yang sunyi dan sepi. Aduh, tentu saja ibu saya akan melihat bahwa saya tidak ada. Tentu tahu bahwa saya gembala yang hilang. Ketika ia memanggil nama tiap-tiap domba pada waktu masuk ke kandang, ia menghitung 95, 96, 97, 98, 99. Seperti itu yang biasa dia lakukannya. Tetapi yang ke-100 tidak ada. Ia akan tahu bila saya tidak ada, bila mana ia menggosok punggung mereka, karena ia seringkali harus membalut luka-luka saya bila mana saya tidak memperdulikan nasihatnya. Salju turun dengan lebih cepat dan lebih dingin. Angin menderu di bukit itu. Saya hampir-hampir tak dapat mengambil lagi. Suara saya menjadi paru dan saya tahu bahwa tak lama lagi saya akan mati oleh sebab kedinginan dan basah. Kecuali ada seorang mendapatkan saya tidak dapat menolong diri. Tetapi siapa yang mau datang di lereng bukit yang sunyi dengan gelap dan angin ribut yang kencang ini? Mungkin gembala kami yang besar yang kuat akan kehilangan nyawanya dalam angin ribut dan kelam kabut yang demikian. Ia akan merasa lebih senang di dalam rumah serta beristirahat di dekat perapian. Untuk apa ia harus berjalan kaki dan berjalan yang berbatu-batu di tengah angin yang ribut yang hendak salju yang basah hanya untuk mencari saya seorang? Saya tidak begitu berharga, tetapi di tengah-tengah kesedihan itu saya tetap mengharapkan kedatangannya. Sesekali saya mendengarkan impikan yang lemah dan harapannya tidak menemukan saya. Tak lama kemudian saya dengar ada suara manis yang saya kenal. Ia mencari saya. Ia memanggil saya. Salju sekeping, salju sekeping. Di mana dirimu salju sekeping? Barangkali saya sedang bermimpi. Tidak, saya dengar ia memanggil lagi. Hati saya berdebar lebih cepat karena sukacita. Di sini saya mengembik sekuat-kuatnya. Bek, bek, bek. Sekali lagi ia memanggil, tetapi sekarang sudah lebih dekat dan saya menyahut sekeras-kerasnya. Ia mendengar saya. Lalu ia datang melintasi jalan yang berbatu-batu. Kakinya terantuk-antuk. Setelah merangkak ia melawan angin yang kencang. Ia lelah dan dingin. Rupanya saya amat sedih ketika memikirkan bahwa gembala saya yang lemah lembut sudah menderita kesusahan karena kelakuan saya yang nakal dan tak taat. Duri-duri yang tajam menusuk dan menggoyahkan kulit tangan dan mukanya. Tetapi betapa besar sukacita tak kalah melihat saya. Sesaat kemudian ia telah mengangkat saya dengan hati-hati dari belukar mawar hutan itu dan memasukkan saya ke dalam jubahnya yang tebal. Seolah-olah saya masih seekor domba kecil. Dalam jubah itu hangat dan kering. Saya masih menggigil kedinginan, tetapi beberapa saat kemudian saya merasa baik kembali sebab saya dengan dekat pada tubuhnya yang panas. Saya tidak tahu bagaimana ia berjalan kembali. Angin berderu-deru dan meniup di sekeliling kami. Salju sudah berubah menjadi hujan deras, tetapi gembala berjalan terus. Akhirnya tibalah kami di rumah yang dengan selamat. Ia membawa saya masuk ke rumah untuk mengeringkan saya dekat api yang panas.
dan saya dengan memanggil sobat-sobatnya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama aku, karena aku telah mendapatkan kembali domba yang hilang." Benar, pada malam itu saya sudah menjadi domba yang dewasa, karena sejak itu saya tidak pernah lagi lari dari gembala saya. Itu kata saya. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, dan kalau kalian belum merasakan sukacita karena percaya dan bersandar kepadanya, maukah kalian dengan datang kepadanya sekarang supaya menjadi miliknya? Atau kalau kalian bagaikan seekor domba yang sesat yang malang, maukah kalian dibawa olehnya kembali ke kandang? Nah, itu dia tadi cerita firman Tuhan kita sore hari ini. Luar biasa kan adik-adik? Kita dapat mempelajari pelajaran apa yang Tuhan berikan buat kita semua pada sore hari ini, di mana kita boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan adalah gembala yang baik yang tidak pernah meninggalkan domba-dombanya. Walaupun kita tahu tadi salju sekeping itu pergi meninggalkan kawannya, kemudian dia tersangkut. Iya, tapi dia menemukan pertolongan, yaitu gembalanya yang baik. Begitu pula dengan Tuhan dalam kehidupan kita semua, dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, di gereja, atau dimanapun kita berada. Ingat, Tuhan harus bersama-sama dengan kita, dan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sebagaimana kita mau terus meminta pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Jadi dalam kehidupan kita semua, dimanapun kita berada, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tetapi apa yang harus kita ketahui, kita harus menjadi anak yang taat, dengar-dengaran, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, agar dalam menjalani kehidupan kita, kita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, jangan lupakan Tuhan. Bangun pagi berdoa, siang berdoa, malam pun berdoa, mau makan, mau tidur, semuanya berdoa, agar kita terus dekat dengan Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Dan tentunya melakukan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita semua. Perintahnya apa? Perintahnya ada di dalam Alkitab, yaitu bagaimana caranya supaya kita tahu? Baca firman Tuhan setiap hari. Baiklah adik-adik yang diberkati Tuhan, biarlah kita terus boleh hidup dekat dengan Tuhan dalam keadaan apapun, suka maupun duka. Sudah siap semuanya? Tentunya kita sudah siap untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan berkati kehidupan kita semua, dan saatnya kita satu dalam doa. Mari sama-sama ikuti kakak berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini, buat firman-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, ampuni kami, dosa kami, kesalahan kami. Pernah bantah orang tua, tidak dengar-dengaran sama orang tua, marah sama orang tua, dan tidak mendengarkan firman-Mu, dan tidak melakukan firman-Mu tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Saat ini kami buka hati kami Tuhan, untuk Tuhan boleh masuk dan tinggal dalam hidup kami, dan menjadi raja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau dalam kehidupan kami terus melakukan firman-Mu tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Tolong kami Allah Roh Kudus, agar kami dapat menyenangkan dan menyukakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati yang sudah memberitakan firman Tuhan sore hari ini. Nah, adik-adik di rumah juga semuanya Tuhan berkati. Nah, sekarang kita akan siapkan hati kita akan memberikan apa? Persembahan. Persembahan adik-adik boleh ditransfer di rekening di bawah ini. Oke? Sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan berkati setiap persembahan yang akan diberikan oleh adik-adik. Tuhan berkati mama dan papa, berikan kesehatan, dan biarlah persembahan yang kami beri boleh dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, Tuhan Yesus berkati persembahan adik-adik semuanya.
Nah, sekarang kita akan menutup ibadah kita sore hari ini. Doa penutup akan dibawa oleh Kak Dina. Silakan Kak. Adik-adik semuanya, sore hari ini kita akan tutup ibadah kita. Kita sama-sama berdoa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ibadah boleh berlangsung dengan baik. Dan sore hari ini kami mau berdoa buat semua anak-anak yang sudah mengikuti ibadah. Tuhan memberkati semua anak-anak, pertumbuhan rohani, jasmani, jiwani mereka. Biar mereka Tuhan semakin cinta Tuhan dan takut Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati juga Tuhan untuk kakak-kakak guru yang sudah bertugas di sore hari ini. Tuhan memberkati. Dan kami juga mau berdoa buat semua teman-teman, kalau ada yang berhari ulang tahun, diberkati Tuhan semuanya. Tuhan Yesus sehatkan semuanya, panjang umur. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, di sore hari ini kami akan akhiri ibadah kami. Tuhan memberkati semua anak-anak yang sudah mengikuti, diberkati Tuhan. Dan Tuhan yang sakit disembuhkan, yang dalam keadaan lemah Tuhan sehatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.